Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Cahya dari kelas manajemen 22E. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi manajemen bab 1, peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Rangkaian penjelasan. 1. Sejarah singkat akuntansi manajemen. Yang kedua, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. 3. Peran akuntan manajemen. Yang keempat, tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Yang kelima, tren akuntansi manajemen. Yang keenam, rangkuman materi. Sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada abad ke-20, prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925. Sebelum tahun, banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya produk, menelusuri tingkat laba perusahaan, keta produk, dan menggunakan informasi sebagai pengambilan keputusan yang strategis. Seiring dengan munculnya pendekatan perhitungan biaya persediaan, pada tahun 1925, penekanan pada perhitungan biaya produk mulai ditinggalkan. Pengalokasian biaya manufaktur menjadi biaya persediaan dilaporkan kepada penggunaan eksternal. Laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan menjadi kekuatan yang dapat mendesain sistem akuntansi biaya. Informasi biaya rata-rata yang disediakan oleh sistem akuntansi biaya yang dipengaruhi oleh sistem keuangan sudah cukup memadai. Biaya yang dikeluarkan dalam penyusunan biaya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Pada tahun 1950-an dan 1960-an dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Kelemahan informasi yang disajikan oleh sistem untuk menyusun laporan keuangan didiskusikan oleh para pengguna. Usaha yang dilakukan pada perbaikan sistem berpusat pada dalam pembuatan informasi akuntansi keuangan yang lebih berguna dibandingkan menghasilkan seperangkat informasi dan prosedur yang terpisah dari sistem pelaporan eksternal. Praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manajerial pada tahun 1980-an dan 1990-an. Sistem akuntansi manajemen dinyatakan telah usang dan tidak berguna. Perhitungan biaya produk dan sumber daya yang akurat dibutuhkan untuk para manajer dapat meningkatkan kualitas dan produktivitasnya dan mampu mengurangi biaya. Dengan adanya kelemahan sistem akuntansi manajemen tradisional, banyak usaha yang dilakukan dalam mengembangkan sistem akuntansi manajemen yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan ekonomi saat ini. Yang kedua, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dalam prakteknya adalah sangat erat, dikarenakan data yang diproses menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak eksternal maupun internal. Akuntansi keuangan memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak eksternal. Informasi yang disampaikan dalam akuntansi keuangan memiliki format informasi yang baku yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga dalam penyusunan standar laporan keuangan. Di Indonesia, standar yang dipakai adalah SAX, yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan di Amerika disebut GAAP, General Accepted Accounting Principles, yang diterbitkan oleh FASB, Financial Accounting Standard Board. Laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan terlebih dahulu dilakukan audit oleh akuntan publik agar laporan dapat dipercaya. Yang ketiga, peran akuntan manajemen. Salah satu peran pendukung dalam suatu organisasi adalah peranan akuntan manajemen. Seorang akuntan manajemen akan bertanggung jawab membantu orang-orang untuk melaksanakan tugas dasar dan suatu organisasi. Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi
organisasi adalah posisi lini position. Sebaliknya, posisi yang tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut posisi staf. Selain manajer lini, peranan akuntan manajemen lainnya adalah sebagai controller, yaitu yang bertugas sebagai kepala bagian akuntansi dan mengawasi semua departemen akuntansi. Peranan controller sangat penting dalam operasi suatu organisasi, sehingga controller dianggap sebagai anggota dari manajemen puncak dan diikutsertakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan menurut Kelton dan Platt pada tahun 2016. Dan akuntan manajemen dalam perusahaan adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer, membantu manajer dalam pengendalian operasi perusahaan, memotivasi semua sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya, mengukur kinerja departemen dan pimpinan dalam organisasi perusahaan. Dalam melaksanakan perannya, seorang akuntan manajemen harus meningkatkan pengetahuan dan profesinya sehingga metode-metode yang diterapkan dalam perusahaan harus up to date. 4. Tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Tujuannya yaitu menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau pengambilan keputusan merupakan tujuan dari akuntansi manajemen. Fungsi akuntansi manajemen yang ke-1 sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Sebuah keputusan dapat diambil dengan baik dan benar apabila seluruh data dalam perusahaan, baik data kualitatif maupun kuantitatif, dianalisa terlebih dahulu, terutama data yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan. Yang kedua, sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Tersedianya sumber informasi keuangan yang valid dari suatu perusahaan akan menghasilkan sumber data yang dipakai dalam perencanaan anggaran dan kegiatan perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaan adalah sama sesuai dengan opsi pekerjaan masing-masing. Yang keempat, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Setiap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan berjalan secara terpisah. Untuk itu, laporan akuntansi sangat diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan antar departemen tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, tren dalam akuntansi manajemen. Pada tahun 1925, biaya persediaan atau inventory costing merupakan prosedur akuntansi manajemen dalam pelaporan eksternal yang kemudian pada tahun 1950 sampai 1960 dilakukan pada tahun peningkatan dengan berbasis usaha secara manajerial dari sistem biaya tradisional. Pada tahun 1980 sampai 1990 terdapat banyak praktik akuntansi manajemen tradisional yang tidak mampu mewujudkan kebutuhan manajerial pada umumnya. Melihat lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, akuntansi manajemen mulai melakukan beberapa perubahan dalam konsep dan praktik-praktiknya agar mutu dan produktivitasnya semakin meningkat serta mampu meminimalisir biaya yang dijual. Yang keenam, rangkuman materi. Prosedur perhitungan biaya produk mulai dikembangkan antara tahun 1880 dan 1925. Kemudian pada tahun 1950-an dan 1960-an dilakukan peningkatan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional tahun 1989 dan 1990-an. Praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah usang dan tidak berguna. Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sistem manajemen baru berdasarkan kebutuhan lingkungan ekonomi pada saat ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.